Halo bro, ketemu lagi bersama gua Bossy Y di channel YouTube yang sangat sederhana dan apa adanya ini gitu kan. Biasa gua kalau ngomong kan, iya kan, tapi nggak apa-apa juga ya kan. Karena apa sih namanya? Ada juga gitu kan seorang dosen UI juga ngomongnya begitu. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Jadi gua pikir sih emang udah jadi kebiasaan gue gitu kan, kalau ngomong itu pasti ada kan. Nah, sebenarnya gue bingung sih mau ngebahas masalah isu politik apa gitu kan, tapi mau bahas kartu prakerja kan ya, apa namanya, itu masih jauh sih kan. Padahal presiden bilang waktu 2019 dibilang katanya Januari 2020 tuh kartu prakerja apa namanya udah jadi gitu kan, tapi sekarang udah masuk Februari nih, kartu prakerja belum datang juga gitu kan. Tapi gua mau coba bahas isu-isu politik yang lagi viral gitu kan, yang lagi beredar gitu kan, termasuk pengerusakan masjid tuh yang di mana di Minahasa kan, di Sulawesi gitu kan. Nah, gue bayangkan gitu ya bro, gue apa bayangkan gitu, gimana kalau suatu saat nanti ya kan, yang dibakar itu masjid itu gitu kan, itu kita ada di dalam masjid itu. Nah, gue sih nggak nyalahin umat Kristen enggak gitu kan, mungkin itu adalah orang-orang yang tidak suka gitu kan, orang-orang yang tidak suka melihat perdamaian gitu kan. Gue nggak nyalahin agamanya, enggak, karena bagi gue agama manapun pasti mengajarkan kebaikan, ya kan, toleransi gitu kan. Tapi mungkin itu orang-orangnya aja kriminal gitu kan. Nah, kan sekarang kita pengen ngelihat gitu kan pemerintah, iya kan, karena dari periode awal Jokowi ini, iya kan, sampai sekarang periode kedua gitu kan, itu kasus-kasus soal apa namanya pengerusakan rumah ibadah, ya kan. Terus periode pertama banyak penusukan para ulama gitu kan, itu kan sampai sekarang tuh belum selesai gitu kan, harusnya kan dibongkar gitu kan. Ini latar belakangnya kenapa, ya kan, apa ada dendam, ya kan, motifnya apa kan gitu, bukan hanya sekedar ini dijadiin tersangka, ya kan, kriminal, enggak, harus dibongkar ke akar-akarnya gitu kan, permasalahannya apa kan gitu. Nah, jadi kalau gua pikir gitu kan, itu memang masyarakat kita kekurangan pikiran, jadi gitu, ya kan, emosional gitu kan, darah tinggi. Ya mungkin tekanan ekonomi bisa, ya kan, terus ya orangnya memang kurang apa namanya kurang bisa berpikir yang lebih jauh gitu kan, sehingga pikirannya tuh buntu gitu kan. Nah, kan itu sekarang masih memanas ya kan di Sulawesi gitu kan. Dan gue kadang suka bayangin gitu, mungkin nanti ya kan itu bisa terjadi kepada kita gitu kan gitu. Nah, gua berkawan gitu kan sama orang Kristen, Cina, bahkan ada teman gua yang agamanya Kreslam. Lo tau nggak Kreslam artinya Kristen Islam gitu kan, karena dia bilang ke gua bapaknya Islam, ibunya Kristen, kata gua ya udah itu mah hak lo gitu kan, karena kan kita berkawan gitu kan. Nah sekarang ada isu lagi yang lagi panas gitu kan, ada ibu-ibu gitu kan, dia harusnya jadi panutan sih, dan enggak juga memprovokasi umat gitu kan, apalagi dia katanya sebagai seorang istri ulama gitu kan, ya kan, dia mempermasalahkan apa namanya, katanya perempuan tidak wajib memakai jilbab gitu kan. Itu kan sensitif gitu kan, harusnya dia sebagai seorang istri ulama katanya harusnya dia bahasanya tuh yang teduh gitu kan, apalagi dia udah tua gitu kan, yang enak lah bahasanya gitu kan, mendidik, jangan malah memanas-manasi masyarakat gitu kan. Gue kadang suka berpikir negatif juga sih bro ya, ini pikiran negatif gue kadang-kadang, kok ada gitu kan intelektual kita, ya kan, seorang tokoh, ya kan, itu bahasanya dia bukan malah apa namanya ya menyejukkan umat gitu loh, tapi malah memprovokasi salah satu umat gitu kan. Terus keluar lagi kan akhirnya apa namanya
Itu yang katanya hari tanpa jilbab itu kan. Nah itu kan provokasi, iya kan. Jadi kita selalu disuguhkan dengan hal-hal seperti itu gitu kan, sehingga kita nggak bisa bedain lagi nih mana janji pemerintah gitu kan, mana kerja pemerintah untuk mengatasi ekonomi gitu kan, mana kerja pemerintah ya kan untuk mensetarakan hukum gitu kan. Kan gue bilang misalnya hukum itu timpang berat sebelah ya kan. Karena kemarin yang menghina wali kota Surabaya itu sudah ditangkap kan, iya kan. Lalu kita bandingin beberapa bulan lalu ya kan, yang menghina Anies Baswedan kan gak ada kelanjutannya gitu kan. Itu kan bukan itu ketimpangan hukum kan gitu ya kan. Nah kita sekarang disuguhkan dengan masalah-masalah seperti itu gitu kan. Jadi katanya kita selalu menyerukan ya kan toleransi ya kan, tapi pemerintah sendiri itu tidak memberi contoh gitu kan, atau para tokoh-tokoh lah tidak memberi contoh gitu kan toleransi itu gitu. Contohnya apa namanya, gimana gak indah sih ya kalau menurut gue ya, kalau kita benar-benar mengerti apa arti toleransi itu sebenarnya sangat indah sekali gitu. Beberapa hari lalu kita iya kan dikejutkan oleh berita pengerusakan masjid gitu kan. Gue nggak nyalahin agamanya, enggak, gue tetap nyalahin orangnya gitu kan. Nah terus beberapa jam kemudian itu ada Hotman Paris Hutapea, iya kan, dia melayat ke apa namanya tokoh ya kan, seorang ulama musolah ya kan, cendekiawan muslim juga ya kan. Nah karena dia non muslim akhirnya dia tidak ikut sholat jenazah. Tapi kita lihat gitu kan seorang Hotman Paris ya kan, dia duduk di situ kan. Itu namanya toleransi. Jadi itu sebenarnya kan apa namanya? Gua nggak bisa mengucapinya sih ya, tapi berbalik gitu loh, iya kan. Di Sulawesi orang sedang kisruh masalah pengerusakan masjid, iya kan. Tapi kemudian Hotman Paris ia akan memperlihatkan bahwa dia adalah toleransi, iya kan, dengan datang ke apa namanya pemakamannya musolah itu gitu kan. Nah kalau ngelihat seperti itu kan kita indah ya kan. Terus para sepuh-sepuh di situ juga ya kan mencegah Hotman Paris untuk tidak keluar, biarkan saja dia duduk di situ gitu. Nah kalau masalah tokoh-tokoh politik gitu kan, ya kalau bisa sih kalau gua gitu ya, yang ngomong aja yang bener-bener nunjukin umat gitu aja gitu kan. Kalau mau bicara itu ya langsung pada intinya aja ya kan. Masyarakat tuh pengen ekonomi murah gitu aja. Harusnya kalau memang para politisi-politisi senior ya kan, para tokoh ya kan, kalau dia peduli sama rakyat ya kan, dia harus ngomongin masalah ekonomi, bukan ngomongin masalah ideologi. Oke bro.